Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh saya pantun? Boleh kagak? Daun salam deket sumur. Atau diam baik, katanya boleh. Daun salam deket sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Kali lagi boleh? Belum. Daun salam di kebun sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Tuh, sama duit mah baru kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati panitia penyelenggara Nuzulul Quran. Yang saya hormati Bapak DKM dan jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyatid, para hujjah, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus para tuan-tuan guru yang hadir, yang mudah-mudahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan tak lupa pula yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, berkumpul bersama dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah dipanjangkan umur kita untuk ibadah. Mudah-mudahan ini wasilah pula kita semua diberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita bisa pergi ke Mekah. Ketika kita wafat pun Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah. Kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua, pada sore ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, berkumpul bersama dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat dari Allah, jangankan kita bergerak, berkedip pun kita sudah tidak mampu. Betul apa betul? Oleh karenanya ketika Allah berikan kepada kita umur panjang, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ketika Allah berikan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Termasuk Allah berikan akal, berikan anggota tubuh yang sempurna kepada kita.
maka kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sudah dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna, makhluk yang ahsan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tin, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, laqad khalaqna, sungguh kami, kata Allah. Ketika Allah dalam Al-Quran bicara kami, bukan berarti Allah itu banyak, bukan berarti Allah itu lebih daripada satu. Tapi kalau kita buka kitab Jurumiyah, kenapa dalam Al-Quran ketika Allah membahasakan kami, ternyata itu tujuannya adalah mu'azzam li nafsi, untuk mengagungkan kepada jatiyahnya Allah Subhanahu. Makanya banyak kita temukan inna a'toina kal, ketika inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Termasuk tadi inna, sesungguhnya kami, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang sangat luar biasa. Bu, Allah nyiptain kita punya mata, betul nggak? Di atas mata kita ada apa? Ada halis. Ada yang nggak punya halis. Orang kalau sudah ada halisnya pantas apa kagak? Pantas. Ada halisnya pantas. Makanya kagak boleh kita punya halis sudah dibaguskan oleh Allah, tetapi halisnya malah dikerok. Tahu dikerok, Bu? Dihilangin. Pernah ada ketika baru mulai nikah, kemudian resepsi, sama tukang rias suruh ngapain lu? Suruh dikerok alisnya. Mulai sekarang mah jangan dikerok, Bu, alis. Anak kita, ibu punya anak perawan? Jangan takut-takut, Bu. Saya cuma nanya doang. Takut amat romannya ini. Ibu punya anak perawan? Punya anak perawan, ketika nanti resepsi jangan dicukur alis, kagak pantas. Iya, pas resepsi mah bagus. Pas malam pertama masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, serem, Bu, kasihan suami ngeliatnya. Betul kagak? Makanya Allah ciptakan bentuk rupa manusia yang ahsan. Allah berikan mata, di atas mata ada halis, di bawah mata ada apa, Bu? Ada hidung. Hidung Allah kasih kepada kita. Udah gitu ada bolongnya, bolongnya ke bawah, kagak ke atas. Betul? Kalau bolongnya ke atas musim hujan, ribut. Benar kagak? Bayangin, Bu, musim hujan, hujannya kenceng mulu dari tadi, dari kemarin bahkan. Hujannya kenceng, anginnya kenceng. Coba kalau hidungnya ke atas, jangankan hujan, kalau mau mandi aja kita udah ripuh, Bu. Betul? Makanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan bermacam-macam nikmat sehingga tidak akan bisa terhitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk salah satunya Allah ciptakan kita dalam bentuk yang ahsan ini. Jadi kita ini, Bu, termasuk makhluk yang ahsan. Karena ada lagi selain makhluk yang ahsan, ada makhluk yang akram. Apa makhluk yang akram? Siapa dia? Makhluk yang akram, makhluk yang mulia itu adalah malaikat. Kalau kita ahsan, kalau malaikat akram, makhluk yang mulia. Kenapa malaikat disebut makhluk yang akram, makhluk yang mulia? Karena malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah membangkang ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka ngebangkang apa kagak? Ngebangkang enggak? Malaikat jadi makhluk yang akram, jadi makhluk yang mulia karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang ketika malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut makhluk akram. Tapi kita yang tadi disebut makhluk ahsan bisa jadi akram, bisa jadi mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat kalau seandainya kita bisa seperti
malaikat yang tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Seperti baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad manusia, tapi Nabi Muhammad bisa lebih mulia daripada malaikat. Betul apa betul? Malaikat sekarang ibadah terus menerus, tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Wajar. Kenapa? Karena manusia hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tapi kalau kita dikasih apa? Selain kita diberikan akal oleh Allah, tetapi kita diberikan juga hawa nafsu. Oleh karenanya, dikarenakan ada akal dan ada hawa nafsu di dalam diri kita, maka diri kita ini ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan kita ini berbuatnya perbuatan yang buruk. Yang kedua, berbuat perbuatan yang baik, tergantung akal dan hawa nafsu kita. Betul. Tadi bapak sebelum berangkat ke sini, ibu sebelum berangkat ke sini, itu akal sama hawa nafsu ribut, Bu. Betul apa betul? Kata akal, berangkat ke pengajian. Kata hawa nafsu, mendingan selonjoran di rumah, megang remote, dipencetin remote, nonton Indosiar, nonton SCTV. Betul. Kalau ngikutin hawa nafsu. Karena di dalam diri kita ada akal, ada hawa nafsu, sehingga mana yang lebih dominan di dalam diri kita ini? Apakah yang lebih dominan, yang lebih cenderung kita itu perbuatan yang baik, atau yang lebih cenderung kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk? Itu tergantung akal dan hawa nafsu. Apabila akal yang menguasai hawa nafsu, maka lebih cenderung atau lebih dominannya diri kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi jikalau akal yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka lebih cenderung atau lebih dominannya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyebutkan, apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali menyebutkan as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikahu nafsah. Kata Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa menguasai hawa nafsunya. Sebaliknya, kesengsaraan seseorang adalah ketika seseorang tersebut dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karenanya, kita harus lawan hawa nafsu, kita harus tentang hawa nafsu. Kenapa? Karena orang yang bisa menentang hawa nafsu, surga disediakan bagi dirinya. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Orang yang bisa menentang hawa nafsu, maka titik kembalinya orang tersebut adalah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman ato'a, barang siapa yang taat, yang patuh, yang nurut, yang ngikutin hawahu, akan hawa nafsunya, kanat jahannamu maswahu, maka tempat titik kembalinya orang tersebut adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, wa man khaf wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menguasai hawa nafsu, sehingga kita ini termasuk orang yang nanti akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang pertama, kita disebut makhluk ahsan. Yang kedua, ada yang disebut makhluk yang akram. Siapa tadi? Malaikat. Yang ketiga, ada yang disebut makhluk dzulul, makhluk hina. Siapa yang makhluk hina atau makhluk dzulul ini? Yaitu hewan.
binatang, termasuk makhluk zulul, termasuk makhluk hina. Kenapa? Karena binatang hanya diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Bu kita ngelihat ada kambing sholat zuhur? Pernah kagak? Pernah nggak? Bapak pernah ngeliat kambing sholat asar? Kagak pernah kita lihat. Bahkan ketika masuk sholat pun, walaupun dia ada di samping masjid, kagak sholat. Betul apa betul? Tapi wajar nggak Bu kalau ada kambing waktu sholat azan berkumandang dia enggak sholat? Wajar apa kagak? Wajar. Kenapa wajar? Karena hanya diberi hawa nafsu, tidak diberikan akal. Tetapi kita yang ahsan, kalau seandainya mendengar waktu sholat sudah masuk, waktu sholat datang, tetapi kita tidak mau melaksanakan sholat, berarti kita mirip-mirip tuh. Betul apa betul? Pengen dimiripin sama kambing? Kagak. Kalau kagak mau berarti kita jangan sampai mengikuti karena kambing tadi disebutnya makhluk dulul, makhluk hina. Tapi awas, kita yang ahsan bisa jadi hina, bahkan lebih hina daripada kambing. Contoh sekarang, ketika ada kambing nedak ke kebun orang, nedak ke kebun singkong, dia makan itu daunnya, udah kenyang, balik. Betul apa betul? Ngebekel apa kagak dia? Ngebekel apa kagak? Kagak. Coba sekarang ada manusia datang ke kebun orang, sudah kenyang di situ, ada nggak yang dibawa balik? Ngegendol juga dia mah. Tuh, makanya manusia yang ahsan bisa jadi dulul, bahkan bisa lebih dulul, bisa lebih hina daripada binatang tadi apabila kelakuannya mirip-mirip binatang. Dan yang keempat, ada makhluk yang asyqa, makhluk yang celaka. Siapa makhluk yang asyqa? Yaitu setan. Siapa Bu? Setan. Setan ini termasuk makhluk yang asyqa, makhluk yang celaka. Tetapi kita pun makhluk yang ahsan, bisa jadi celaka kalau kita ngikutin kelakuan saya ulangin. Tadi ada makhluk yang ahsan. Siapa makhluk ahsan? Kedua ada makhluk akrom. Siapa makhluk akrom? Malaikat. Tapi kita bisa nggak jadi akrom? Bisa. Yang ketiga ada makhluk dulul, makhluk yang hina. Siapa? Yang keempat ada makhluk yang asyqa, yang celaka. Siapa itu? Setan. Betul. Berarti udah kejawab semua ini mah. Berarti masuk tuh satu ya. Terusin. Terus nggak? Insya Allah yang hadir di sini ini sudah menundukkan hawa nafsunya. Makanya bisa duduk di majelis ilmu karena sudah menguasai hawa nafsu itu akalnya. Oleh karenanya kalau saya lihat sekarang judulnya itu adalah Nuzulul Quran. Kita lihat dari katanya. Nuzulul Quran. Kalau kata Mang Santri mah ya, nuzul itu apa disebutnya? Ada nuzul, ada Quran. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Kalau kumpul mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat. Kalau sudah jadi dua kata seperti ini, maka akan memiliki makna. Nuzulul Quran. Nuzul artinya apa Pak? Turun. Al-Quran berarti setiap sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ketika dibaca itu akan bernilai suatu ibadah. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Berarti nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Terkait tentang masalah nuzulul Quran, tentang masalah turunnya Al-Quran, ini ada dua tahap. Ada berapa tahap? Dua. Bu, ada berapa tahap Bu? Dua tahap. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud kemana? Ke Baitul Izzah. Karena ada dua bait di sana. Satu Baitul Ma'mur, yang kedua Baitul Izzah. Kalau Baitul Ma'mur itu tempat yang biasa dipakai tawaf oleh para malaikat. Nah, sekarang turunnya Al-Quran yang tahap pertama ini adalah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, atau disebut lagi langit bumi, langit dunia.
turunnya tersebut jumlatan wahidatan, sekaligus. Kapan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini? Turunnya adalah pada malam Lailatul, sesuai dengan firman Allah yang tadi saya bacakan, inna anzalnahu fi lailatil. Ternyata itu tahap yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, jumlatan wahidatan, secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Ibu paham, Bu? Tahap yang pertama tahu? Tahap yang kedua, dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah tadi diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya itu kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang tadi qori kita bacakan, bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, dan yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal. Yang keempat, alladzi 'allama bil. Dan yang kelima, 'allamal insana malam. Itu 5 ayat yang pertama yang pertama diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, ketika turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad berapa lama? Apakah diturunkannya itu sama kayak tadi sekaligus, atau diturunkannya itu berangsur-angsur? Ternyata diturunkannya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad mabuk berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian, sampai 23 tahun, sama dengan dakwahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? 40 tahun. Ibu berapa tahun tadi? 40 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad umur berapa tahun? 63. Sekarang kita belajar matematika dulu. 63 kurang 40 berapa? 23. Nah, 23 tahun inilah dakwah Nabi. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Makanya Al-Quran juga ada yang disebut surah bangsa Makkiyah, ada juga surah bangsa Madaniyah. Tidak ada surah bangsa Kuripaniyah, nggak ada. Kemangiyah nggak ada, Ciseengiyah nggak ada. Cuma 2, Bu. Kalau enggak bangsa Makkiyah berarti bangsa Betul apa betul? Ibu tahu perbedaannya Makkiyah sama Madaniyah? Bapak tahu perbedaannya Makkiyah sama Madaniyah? Apa? Kalau Makkiyah mah surah yang pendek-pendek, kalau Madaniyah mah surah yang panjang. Kita mah taunya itu doang. Betul apa betul? Ternyata surah Makkiyah itu kenapa disebut surah Makkiyah? Makkiyatun ma qabla hijratin nazal. Oh, ternyata disebut surah bangsa Makkiyah karena surah atau ayat tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi kalau ayat atau surat tersebut turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, berarti ayat atau surahnya disebut surah bangsa Makki. Beda dengan surah bangsa Madaniyah. Kalau surah bangsa Madaniyah berarti surah atau ayat tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Itulah perbedaan antara Makkiyah dan surah bangsa Madaniyah. Bu, Makkiyah apa tadi Makkiyah? Pak, apa Makkiyah tadi?
surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kalau Madaniyah, surah atau ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad, walaupun diturunkannya di Mekah. Kalau nabinya sudah hijrah, tetap surahnya bangsa Madaniyah. Ada enggak surah bangsa Kemangiyah? Kagak ada, cuma dua. Kalau enggak Makiyah ya Madaniyah. Betul apa betul? Jadi 23 tahun diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, Pak. Salah satu contoh aja, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kata sahabat, wahai Nabi Muhammad, apa yang menjadi pedoman kita ketika kita hidup di alam dunia? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika ditanya, ketika ada suatu permasalahan, tidak menjawab dengan secara diplomasi, tetapi Nabi Muhammad menjawab dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Ketika Nabi Muhammad ditanyakan, wahai Muhammad, apa yang menjadi pedoman kita ketika kita hidup di alam dunia? Maka turunlah ayat, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Turun ayat itu, dzalika, bukan itu, tapi dzalika bimakna hadza, maksudnya ini nih, yaqra'u, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini nih Al-Quran. Kenapa pakai dzalik? Mu'azzam, untuk mengagungkan Al-Quran. Makanya bahasanya dzalik. Kalau dalam ilmu yang lain disebutnya majaz mursal min itlaqil qarib wa iradatil ba'id. Jadi yang dimaksud dzalik di situ adalah hadza, ini nih Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Dan Al-Quran ini la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan, tidak ada kemangmangan sedikit pun fihi di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran ini adalah min indillah. Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu, bukan susunan Nabi Muhammad, bukan. Makanya pernah ada dulu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa Pak namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia tidak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah. Dia punya anggapan kalau Al-Quran ini merupakan susunan Nabi Muhammad. Sehingga turun ayat Allah. Kata Allah apa? Fa'tu bisuratim mim misli. Ketika mereka itu ragu terkait Al-Quran, apakah dari Allah ataukah benar Al-Quran ini susunan Nabi Muhammad, maka kata Allah, fa'tu bisuratim mim misli. Coba kamu buat, kamu bikin, jangankan se-Al-Quran, satu surah saja yang semodel Al-Quran, bisa atau enggak kamu bikin? Katanya tadi susunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, lo orang Arab. Kalau benar sekarang itu susunan Nabi Muhammad, kamu orang Arab, fasihah dalam bahasa Arab, coba bikin yang semodel Al-Quran. Jangan banyak-banyak, satu surah aja. Ternyata mereka tidak bisa bikin satu surah yang semodel atau yang semisal dengan Al-Quran. Hebat apa kagak Al-Quran? Ternyata Musailamah Al-Kadzdzab sekalinya dia nyusun ngarang, Pak. Kata Musailamah Al-Kadzdzab, gua bisa. Mana? Inna anzalnahu fi. Kata si Musailamah Al-Kadzdzab nih, inna a'tainakal aqab fasholli li rabbika wablah. Wah, pokoknya dikarang-karang sama dia. Karena memang tidak ada yang bisa menyusun seperti susunan-susunan kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kata Allah, fa'tu bisuratim mim misli. Ingat Pak, ketika ada kalimat fa'tu bisurah, ada perintahan, tapi perintahan yang ditunjukkan tersebut bukan menunjukkan kepada perkara yang wajib, bukan. Karena setiap perintah itu tidak menunjukkan kepada perkara yang wajib saja. Terkadang perintah tersebut menunjukkan kepada ta'zid, kepada kelemahan lawan bicaranya.
Seperti tadi, faktu bisuratim mim misli, coba bikin. Bukan berarti orang tersebut suruh bikin Al-Quran, tetapi menunjukkan kepada kelemahan lawan bicaranya, yang padahal Allah tahu lawan bicaranya tersebut tidak akan bisa membuat yang semodel Al-Quran. Makanya Al-Quran ini hudan, Al-Quran ini petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita. Kalau kita pengen bahagia, selamat di dunia, selamat di akhirat, maka kita harus ngikutin Makanya tadi disebutkan la roiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hudan, Al-Quran ini petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bukan bagi orang yang bertakwa, tapi asoirina ila takwa, yaitu bagi orang-orang yang mengusahakan dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berusaha pengen menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia butuh pedoman. Mana pedomannya? Mana petunjuknya? Petunjuknya yaitu Al-Quran. Seperti kita sekarang mau pergi ke satu tempat, kita ibaratkan dulu Al-Quran ini semisal pelang. Tahu pelang, Bu? Di jalan suka ngeliat pelang. Misal nih, ke kanan ke Rumpin, kalau ke kiri ke Ciampea. Tujuan ibu mau kemana? Ke Rumpin misal. Tadi di pelang Rumpin ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kiri kemana? Ke Ciampea. Kita tujuannya mau ke Kalau pengen nyampe ke Rumpin, berarti harus ngikutin apa? Pelang. Harus ngikutin petunjuk. Kalau seandainya sekarang kita pengen ke Rumpin, mestinya ke kanan, tapi kita kagak ngikutin pelang, kagak ngikutin petunjuk, malah belok ke kiri. Ternyata ke kiri mah kemana tadi? Ke Ciampea. Itu orang namanya orang apa? Nyasar. Betul apa betul? Yang namanya orang nyasar, rugi apa enggak? Rugi. Bensin habis apa kagak? Habis. Waktu habis apa kagak? Mana make up udah pada luntur, betul kan? Udah capek, lelah, aturan udah nyampe di Rumpin, ini malah di Ciampea, betul. Jadi kalau nyasar, kagak ngikutin petunjuk, itu termasuk orang yang rugi. Begitupun sama. Sekarang Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah petunjuk kita. Kalau seandainya pengen selamat, ikutin Al-Quran. Tapi kalau seandainya kita kagak ngikutin pedomannya, maka kayak tadi, kita termasuk orang yang rugi. Betul. Oleh karenanya kita harus baca Al-Quran. Ibu udah berapa juz, Bu, Al-Quran? Ini berapa Ramadan ini? 17 Ramadan. Udah berapa juz, Bu? Khatam. Alhamdulillah. Bapak berapa? Kalau Bapak alasannya apa nih? Aduh, baru buka Al-Quran, kerja. Ibu sama kadang-kadang alasannya. Ibu-ibu orang sono, tapi orang sini mah insya Allah kagak. Di sono mah, kenapa Bu belum hatam-hatam itu Al-Quran udah sebulan? Atau gimana mau hatam tong? Saya mau buka Al-Quran, ternyata TV itu televisi tayangannya resep-resep banget. Tuh gitu. Makanya kita mah sekarang lebih banyak baca Al-Quran apa lebih banyak WhatsAppan? Lebih banyak baca WhatsAppan apa Al-Quran? Oh, TikTok. Oh, ibu-ibu mah bukan baca WhatsApp lagi, nge-scroll-scrollnya juga bukan Al-Quran. Yang di-scroll adalah Lazada, yang di-scroll-scroll Shopee, yang di-scroll-scroll apa? TikTok. Ibu udah berapa setel baju, Bu? Kasihan bapak-bapaknya, bentang-bentang paket lagi. Kata bapaknya, siapa ini yang pesen paket? Kata ibunya, saya Pak, mamah yang pesen. Kenapa emang Pak? Kata bapaknya, kagak, gue nanya doang, gue mau bayarin. Takut sama bininya. Tuh, jadi Al-Quran kita mesti kita baca. Ibu pengen nggak dimasukkan atau dirindukan oleh surganya Allah? Bu, pengen nggak dirinduin surga? Bapak pengen? Pengen nggak Pak? Kalau kita pengen dirindukan oleh surganya Allah, baca itu Al-Quran. Karena dalam satu hadis juga disebutkan, surga rindu terhadap 4 golongan.
Mana 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah? Salah satunya apa? Talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca siang malam, bibirnya basah dihiasi dengan untayan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan bacaan yang mulia, yang mengandung pahala bagi setiap orang yang membacanya. Satu huruf saja kita baca Al-Quran, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Untung apa untung? Makanya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Untung kagak Pak? Untung kagak Pak? Ibu untung? Yang lebih untung lagi adalah kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca tersebut ya'ti, nanti akan datang yaumal kiamati, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Alhamdulillah. Makanya pantas tadi ada 4 yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Robbal. Yang kedua yang nanti akan dirindukan oleh surganya Allah adalah washoimina Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini juga termasuk kita di dalamnya, karena kita sekarang sedang puasa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Alhamdulillah. Jadi satu yang dirindukan surga apa tadi? Orang yang membaca Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini yang paling sulit. Yang ketiga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Betul, sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Makanya kalau kita mau ngomong, pikirin dulu kata Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Syafi'i, idza arada ahadakumul kalam fa alaihi ayyukaffiru fi kalamihi fa in dhaharatil maslahatu takallam wa in syakka lam yatakallam hatta tadhar. Kata Imam Syafi'i, jika salah satu di antara kita mau berbicara, mau ngomong, pikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita bicarakan. Fa in joharatil maslahatu, maka apabila sudah jelas apa yang mau kita sampaikan, sudah jelas apa yang mau kita bicarakan, jelas baiknya, jelas benernya, jelas maslahatnya, takalam, silahkan ngomong. Tapi wa in syakka, jika ragu apa yang mau kita ucapkan, ragu antara baik dan buruknya, ragu antara maslahat dan madaratnya, ragu antara benar dan salahnya, lam yatakallam, jangan dulu bicara, Pak. Karena kenapa? Salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia tersebut tergantung bisa atau tidaknya seseorang tersebut menjaga lisannya. Makanya sebaik-baiknya manusia orang yang bisa menjaga lisannya, seburuk-buruknya manusia orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang terakhir, yang keempat, yang nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wamut emil ji'an, yaitu orang yang memberi makan. Baik memberi makan seperti sekarang ini untuk berbuka puasa, atau kita beri makan kepada orang yang sedang kelaparan, kita kasih makan. Kemudian orang yang kita kasih makan tersebut ternyata orang yang baik, orang yang soleh. Ketika dia makan, makanan yang ia makan membuat dirinya kuat. Ketika badannya sudah kuat, kekuatannya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang ngasih makan tersebut akan mengalir terus menerus pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah.
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian orang lain meneruskan kebaikan tersebut, maka pahala ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi yang dirindukan surganya Allah satu siapa? Orang yang membaca. Dua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang menjaga lisan. Dan yang keempat, orang yang memberi makan terhadap orang yang sedang kelaparan. Mudah-mudahan empat itu ada pada diri kita sehingga kita nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Offset ini balik ayam ini tadi jam 6 pas, tumbenan saya ini offset ini. Offset berapa menit nih? Gak apa-apa ya Ibu, ikhlas Bu ya, cuma berapa menit doang ya. Ya Bu, belum mendugi ini belum. Berapa menit lagi emang? Oh 10. Wah masih lama. Oh 7 menit lagi. Nah kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita Allah berikan kepada kita ini kesehatan, umur panjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berdoa kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jal jalali ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhi wa masyayikhina wa li ikhwani wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir wa la tu'assir wa khtim lana bil khair. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahli baitana wa talamidana wa talamidatina min ibadika sholihin waj'alna wa iyyahum min ulamaikal amilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.